Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Shalom. Kembali pagi hari ini kita datang pada Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita satu dalam hati, kita satu dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan hadir nyata dalam setiap hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan, buat setiap kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu ya Allah. Dalam keadaan apapun kami hari ini Tuhan, kami mau tetap setia mengiring-Mu ya Allah. Kami tahu Tuhan, permasalahan boleh datang Tuhan. Sakit penyakit boleh datang Tuhan. Tapi kami percaya kami punya penolong yang dahsyat. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati dan menolong kami. Kami naikkan syukur kami pagi hari ini Allah. Kami mau bersepakat hati, kami panggil nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat kami masing-masing dalam ibadah kami ya Allah. Engkau melawat, menjamah, mengurapi kami. Engkau memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang kekurangan sudah Engkau berikan Tuhan kecukupan, yang berbeban berat letih lesu Engkau berikan kelegaan Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami kekuatan terus untuk kami terus mengiring-Mu ya Allah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Hidup kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Yesus. Kami mau syukuri buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tersungkur menyembah-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkur kami pagi hari ini Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku mengiring-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Kan ku namun untuk kemuliaan-Mu. Mari sama-sama berikan tepuk tangan-Mu yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Senantiasa kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Sama-sama katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu.
tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku semua kami serahkan ya Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ranku, kehendakku kami serahkan. Oh, harapanku, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari pujikan pujian ini dari awal. Dengan segenap hatimu katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya di dalam Engkau kami tenang Tuhan. Hadirat-Mu menyembah-Mu, kami tersungkur di kaki-Mu pagi hari ini menyembah-Mu ya Allah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kami serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh,
Mari naikkan syukurmu pagi hari ini. Mari angkat suaramu sembah Dia pagi hari ini. Dia Tuhan Allah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap hidup kita, setiap permasalahan persoalan kita. Dia Tuhan yang akan membereskannya. Dia Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita menjadi pemenang. Sembah Tuhan, sembah, sembah, sembah. Kami sembah Engkau Yesus. Oh, sakit penyakit kami Engkau sudah tanggung Tuhan. Sakit penyakit kami Engkau sudah sembuhkan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, pemulihan Engkau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia, naikkan syukurmu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yang letih lesu berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan semangat baru Tuhan untuk kami terus berjalan, untuk kami terus maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sembah, 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 sembah. Tinggikan namanya. Haleluya. Oh, bermasmurlah pagi hari ini. Dia gunung batu kita, Dia kekuatan kita, Dia perisai kita. Haleluya. Oh, haleluya. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu, syukurmu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu hari ini. Yesus, haleluya. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau nikmati bait-Mu di tempat ini Tuhan. Hadirlah Yesus, jamah lawan, jamah lawan, jamah lawan kami. Engkau beri kami kelegaan ya Tuhan. Engkau beri kami kesembuhan ya Tuhan. Engkau beri kami mujizat-Mu ya Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, angkat kedua tanganmu. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Harapanku, untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku kami serahkan. Oh, harapanku, kami akan terus teguh di dalam Engkau Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Bejana-Mu
untuk memuliakan, lebih lagi katakan mengiringmu, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendak-Mu kami serahkan, harapanku bukan teduh, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami terus akan mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Beri kami kekuatan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu untuk kami terus tinggal di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu pagi hari ini dimanapun kami beribadah, kami berada Tuhan. Baik di tempat ini, di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Yang pagi hari ini kami beribadah lewat online Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kuasa-Mu tetap nyata dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau nikmati firman-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Allah. Pakai Tuhan seturut apa yang Engkau mau ya Allah. Urapi dengan pengurapan-Mu yang maha dahsyat ya Tuhan. Apa yang Engkau mau sampaikan buat kami anak-anak-Mu di El Rapa, Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu membangkitkan kami. Kami percaya firman-Mu menghiburkan kami. Kami percaya firman-Mu memberi kami kekuatan Tuhan. Tegur kami lewat firman-Mu Tuhan, hibur kami lewat firman-Mu Tuhan, beri kami kekuatan lewat firman-Mu Tuhan, yang pagi hari ini hamba-Mu mau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Shalom, shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan sudah mendengarkan penyembahan kita, Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kita pada pagi hari ini. Dan saatnya, saat ini kita akan mendengarkan suara Tuhan. Saudara, kita bersatu. Percaya mujizat Tuhan terjadi. Kita bersatu pada pagi hari ini hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita bersatu, keluarga lepas keluarga, jemaat lepas jemaat, pribadi lepas pribadi. Kita menyatukan hati, percaya Dia ada, percaya Dia hadir, dan mujizat Tuhan dinyatakan. Pada pagi hari ini, mari kita membuka di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17, kita baca sampai ayat yang ke-20 dulu. Ya. Pasal yang kelima, ayat Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 20, inilah kebenaran firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat 18,
Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkannya orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, dengan judul kebenaran firman Tuhan, bersatu, percaya, mujizat Tuhan terjadi. Pada pagi hari ini, bacaan kita pagi hari ini mengisahkan adanya seorang lumpuh dibawa oleh orang. Di sini dikatakan mereka. Mereka adalah lebih dari satu. Mereka adalah orang banyak, membawa orang yang lumpuh mau dihadapkan di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak sidang jemaat. Kalau kita bersatu, tidak ada yang mustahil. Seperti bacaan kita pagi hari ini. Apa yang terjadi sehingga orang lumpuh itu bisa sembuh total. Sehingga mujizat Tuhan dinyatakan. Mereka walaupun tidak berhasil saat itu langsung plek di hadapan Tuhan, tidak. Mereka harus berjerih lelah, mereka harus membongkar atap itu. Tetapi yang terjadi, saudara, mujizat Allah dinyatakan. Mengapa ini terjadi? Dan bagaimana bisa terjadi, saudara yang diberkati Tuhan? Bagaimana orang lumpuh bisa dihadapkan di hadirat Tuhan dan bisa sembuh? Yang pertama, saudara, ada penyatuan tenaga. Saudara, mereka berarti lebih dari satu. Kalau orang lumpuh itu digotong orang satu, tidak akan bisa. Paling tidak didorong dengan kursi roda. Ataupun digendong. Itu pun kalau kuat. Saudara, di sini dikatakan mereka membawa orang lumpuh itu mau dihadapkan di hadapan Tuhan. Tapi yang ada kenyataannya tidak semudah itu. Mereka tidak bisa masuk karena orang banyak menghalangi mereka. Mereka tidak bisa masuk karena ajaran Yesus yang didengarkan oleh orang banyak. Dan yang terjadi, yang pertama tadi saya katakan, penyatuan tenaga. Bersama-sama, saudara, mengusung orang lumpuh itu. Bersama-sama dengan kemampuan tubuh mereka mengusung orang lumpuh itu mau dihadapkan di hadirat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tanpa adanya tenaga, tanpa adanya penyatuan tenaga, mungkin tidak sampai di hadirat Allah. Tanpa penyatuan mereka, tidak akan pernah terjadi orang lumpuh itu akan sembuh. Mereka menyatukan tubuhnya, mereka menyatukan tenaganya untuk membongkar tingkap-tingkap langit, atap, membongkar atap. Dan akhirnya mereka, orang yang mengusung ini, bisa bongkar atap, bisa naik, dan bisa menurunkan orang lumpuh itu. Karena ada apa, saudara? Ada penyatuan tenaga. Ada penyatuan tenaga. Jadi bersatu percaya mujizat Tuhan terjadi. Ada penyatuan tenaga untuk membawa orang lumpuh itu di hadapan Tuhan. Selesaikah sampai di situ? Tidak, saudara. Masih banyak orang yang mencemooh, masih banyak orang yang untuk apa dia datang? Siapa dia? Saudara yang diberkati Tuhan.
marilah kita satukan tenaga untuk mempertemukan keluarga kita kepada Yesus, saudara kita kepada Yesus, dengan cara Tuhan yang ajaib. Orang ini mesti diberi hikmat oleh Tuhan. Gak bisa langsung bongkar atap. Karena ada apa? Penyatuan tenaga, penyatuan tubuh di dalam orang-orang yang mau mengusung orang lumpuh itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, saudara, ada penyatuan jiwa. Tadi dikatakan di sini, lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, saudara, ada penyatuan jiwa. Ada penyatuan jiwa, tubuh yang kelihatan untuk membawa, untuk mengusung. Jiwa, perasaan yang tidak kelihatan. Untuk apa saudara mereka bawa? Karena mereka mengasihi orang lumpuh itu. Mereka mengasihi supaya orang lumpuh itu datang kepada Yesus dan mujizat terjadi. Karena apa? Mereka percaya. Kita percaya bahwa orang lumpuh yang kita bawa, kita percaya bahwa orang lumpuh yang akan kita hadapkan ke hadirat Tuhan, pasti mujizat terjadi. Dan orang itu disembuhkan. Saudara yang diberkati Tuhan, menyatukan jiwa merupakan salah satu bagian dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mengasihi. Mereka mengasihi si lumpuh sehingga mereka mengusung si lumpuh. Dengan sekuat tenaga, dengan sekuat jiwanya, mereka percaya aku akan melakukan karena aku mengasihi dia. Aku enggak mau orang lumpuh ini tidak menerima mujizat. Mungkin orang lumpuh ini belum kenal Tuhan, atau mungkin orang lumpuh ini tidak seiman dengan kita, tapi kita percaya mengusung itu, mereka itu percaya pada Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah sesama saling mengasihi. Mereka tidak membiarkan orang lumpuh itu terus menghadapi kelumpuhannya. Mereka berbelas kasihan dengan jiwanya, dengan perasaannya. Mereka menggendong orang lumpuh itu dihadapkan ke hadirat Allah. Karena apa saudara? Karena belas kasih. Saudara yang diberkati Tuhan, belas kasihan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Para pengusung berbelas kasihan. Kita pun sama, kalau kita masukkan dalam kehidupan kita, kita juga mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kepada orang keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, orang tua kita, saudara-saudara kita, saudara yang diberkati Tuhan. Dengan segenap hati kita terus berdoa, menyatukan diri, suami dengan istri bersatu berdoa untuk orang tua, anak orang tua bersatu berdoa, menggendong saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Saya secara pribadi kadang-kadang sedih. Saya masih punya adik yang belum mengenal Tuhan, bahkan membelot dari jalan Tuhan. Ini yang sering menjadi pergumulan saya dan selalu saya bawa dalam Tuhan. Saya sebut namanya. Karena apa? Karena saya mengasihi dia. Biar satu keluarga besar saya ada dalam hadirat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan,
bersama-sama. Saudara, saya percaya saudara mengasihi orang tua saudara. Saudara mengasihi keluarga saudara. Ya mungkin saat ini mereka belum mengenal Tuhan. Atau mungkin saat ini mereka undur dari hadapan Tuhan karena kecewa. Mari kita bawa kembali di hadapan Tuhan. Kita usung mereka kembali di hadapan Tuhan. Sehingga mujizat terjadi dalam kehidupan. Dan yang ketiga saudara, penyatuan roh. Karena di dalam kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh. Tubuh kelihatan, jiwa berhubungan, tubuh jiwa berhubungan dengan sesama. Tapi roh kita berhubungan dengan roh Allah yang menciptakan kita. Saudara, yang ketiga adalah penyatuan roh. Jadi mereka bersama-sama percaya kepada Yesus, menyatukan iman mereka, menyatukan kepercayaan mereka, mengusung si lumpuh itu. Jika tubuh, jiwa sudah bersatu, roh sudah bersatu, hasilnya saudara luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 20 di sini dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan, ketika Yesus melihat iman mereka, berarti iman si pengusung, berkatalah ia, hei saudara, dosamu sudah diampuni. Ada yang protes? Ada. Siapa dia sehingga mengampuni dosa orang? Jadi mereka menyatukan roh mereka, mereka menyatukan iman mereka, mereka menyatukan percaya mereka, mengusung orang yang lumpuh ini ada dalam hadirat Allah. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Mereka bersama-sama beriman, mereka bersama-sama percaya. Aku percaya kalau si lumpuh ini akan menerima mujizat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat Silas dan Rasul Paulus ada dalam penjara, apa yang terjadi? Mereka menyatukan tubuh, roh, jiwa mereka. Mereka menyatukan berdoa. Mereka bersatu berdoa, mereka bersatu memuji Tuhan, mereka bersatu menyembah Tuhan. Kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Dan akhirnya, saudara, Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan mengabulkan doa mereka. Pintu-pintu, belenggu-belenggu terbuka. Dan kalau saudara membaca selanjutnya, semua tawanan akan berlari-larian keluar. Dan penjaga penjara akan bunuh diri, karena dia tidak bisa menjaga penjara. Padahal itu bukan usaha manusia, tetapi karena menyatukan tubuh, jiwa, roh, menyembah, memuji Tuhan, berdoa. Saudara, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, dan terjadilah seperti itu. Ini saudara, mari kita menyatukan hati. Sekali lagi saya katakan, mari kita
kita menyatukan tubuh, roh, jiwa kita, pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita berdoa, pada saat kita memuji Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Pimpinan pujian tadi mengatakan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang kecewa Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Karena apa, saudara? Mujizat Tuhan terjadi, ada penyatuan yang luar biasa di dalam kehidupan berjemaat di tempat ini. Baik saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di tempat ini, bergandengan tangan, suami, istri, anak, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya? Apa yang menjadi pergumulan kita? Kita bawa ke hadirat Allah, kita gendong ke hadirat Allah, kita letakkan seluruh pergumulan itu di hadapan Tuhan. Dan kita percaya mujizat Tuhan terjadi. Kita berharap instan ya saudara. Saat ini juga Tuhan, aku mau seperti ini, mau seperti ini. Tapi masa dan waktu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saat ini terjadi, terjadilah. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, Tuhan masih menguji kesabaran kita, saudara. Istri berdoa untuk suami, suami berdoa untuk istri, anak berdoa untuk orang tua berdoa untuk anak. Dan kalau kita menyatukan seluruh kehidupan kita, tubuh, roh, jiwa kita, yang terjadi hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang sering melanda dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita renungkan? Apa yang menjadi cita-cita kita ke depan? Saudara, semua punya mimpi. Apa yang menjadi mimpi kita? Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya punya mimpi, saudara, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Keluarga punya mimpi, oh aku nanti seperti ini. Pribadi lepas pribadi juga punya mimpi. Apa yang terjadi? Aku kan nanti kalau sudah berkeluarga aku harus begini. Aku nanti kalau sudah punya cucu aku begini. Aku kalau sudah punya menantu begini. Saudara yang diberkati Tuhan, itu adalah mimpi. Tapi mari kita satukan tubuh, jiwa, roh kita untuk datang di hadapan Tuhan, untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan mari kita bersama-sama seperti mereka yang mengusung orang lumpuh, kita bersama-sama menyatukan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi persoalan kita? Suami istri terbuka, bergandengan tangan. Keluarga satu dengan yang lain terbuka, bergandengan tangan. Saudara yang diberkati Tuhan, mengusung keluarga, mengasihi keluarga, mempercayakan kepada Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan hasilnya saudara, mari kita lihat hasilnya, ayat yang ke-24. Di dalam Lukas tadi, ayat yang ke-24, 24 dan 25. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Luar biasa saudara, mereka yang mengusung dengan iman, sehati, sepikir, satu jiwa mengasihi orang lumpuh. Ditaruh di hadapan Tuhan, walaupun harus membongkar atap. Apa yang terjadi saudara? Luar biasa yang terjadi.
Tuhan mengatakan, angkatlah tempat tidurmu. Pulanglah ke rumahmu. Dan orang lumpuh itu memuliakan Tuhan sepanjang perjalanannya sambil memikul mungkin tilam, mungkin apa, kalau tempat tidur mungkin berat kali ya. Itu yang dilakukan, saudara. Luar biasa. Kalau kita menyatukan di dalam kehidupan kita, kita bersatu, kita percaya mujizat Allah dinyatakan. GPPSL Rapa bisa seperti ini karena kesatuan di dalam pelayan tempat ini, kesatuan jemaat dengan percaya bahwa kerajaan Allah di desa, di Villa Taman Bandara Desa Dadap GPPS berdiri karena satu tubuh, satu jiwa, satu roh untuk menjala jiwa-jiwa yang ada di sekitar. Saudara yang diberkati Tuhan, dan hasilnya sekarang kita nikmat walaupun belum sempurna, seperti mimpi. Saya sebagai umat Tuhan masih ada mimpi untuk pekerjaan kita. Hasilnya saudara bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kita tidak mengusung orang lumpuh, tapi kita mengusung jiwa-jiwa yang butuh keselamatan. Kita mengusung jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan untuk kehidupan di dunia dan kehidupan nanti. Kita percaya pada pagi hari ini, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan suami istri, saya katakan suami istri, orang tua anak, anak dengan anak, mari kita menyatukan hati kita. Kita menyatukan tubuh, roh, jiwa yang ada, datang pada hadirat Tuhan. Dan kita percaya apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi mimpimu, apa yang menjadi cita-citamu, Tuhan sudah sediakan itu semua. Hanya waktu dan masa adalah milik Tuhan. Kita terus berharap, kita terus bergumul, kita terus memohon belas kasihan Tuhan. Pasti Tuhan akan nyatakan itu semuanya. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah berkat kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan, kita tidak mengusung orang yang lumpuh. Tapi siapa tahu ada kelumpuhan rohani di dalam keluarga kita. Ada kekecewaan di dalam keluarga kita. Ada kebimbangan di dalam keluarga kita. Yang menjadi lumpuh di dalam kerohaniannya. Yang menjadi lumpuh untuk datang beribadah. Yang menjadi lumpuh untuk mencari Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa, dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun namun saya percaya, kita percaya, dengan tegas firman Tuhan katakan, bersatu percaya mujizat Tuhan terjadi. Mari kita menyatukan tubuh kita, tenaga kita, kita menyatukan perasaan, jiwa, batin kita. Kita menyatukan roh kita. Kita datang kepada Tuhan. Oh, glory Yesus. Haleluya.
Ambillah saat teduh saudara. Oh, Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Oh, haleluya, Yesus. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. haleluya, Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang diberkati, Bagi Tuhan saudara yang diberkati tak Tuhan. ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Kalau kita Tuhan menyatukan tak ada yang dan percaya, tak mungkin. mujizat Tuhan pasti terjadi. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi mari kita Tuhan bangkit berdiri. tak ada yang Buka hatimu, mustahil. katakan, bagimu Tuhan tidak ada yang Bagi mustahil. Tuhan Kerinduanku seperti tak ini ada Tuhan. yang Aku tak punya cita-cita mungkin. seperti ini Tuhan. Satukan Mujizatnya tenagamu, disediakan bagiku. satukan roh Ku untuk diangkat dan dan dipulihkannya. dipulihkannya. Oh, Bagi Tuhan tak ada yang tak. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. haleluya, Ku haleluya. diangkat Oh, glory Yesus. dan Haleluya, dipulihkannya. haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, amin, amin. Inilah yang menjadi kerinduan dan pengakuan kami Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Oh, glory, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bapak-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Kami percaya secara singkat firman Tuhan dibentangkan. Namun hamba-Mu percaya Tuhan, biarlah kebenaran-Mu ini Bapa menyatu di dalam kehidupan kami. Biarlah keluarga
Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, di dalam usaha pekerjaan, di dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya. Tuhan, Engkau ada di setiap aspek kehidupan anak-anak-Mu yang percaya, yang mengundang Engkau setiap saat di dalam doa ya Bapa. Oh haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, biarlah kami senantiasa menyatukan hati untuk kemajuan pekerjaan di tempat ini. Kami menyatukan hati dan kami percaya Engkau ada. Setiap saat kami mencari Engkau, setiap saat kami memuji menyembah Tuhan, dan Engkau mendengarkan seluruh doa kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. GPPS se-Indonesia, bahkan GPPS Jabodetabek yang sebentar sore akan mengadakan ibadah bersama Paskah. Tuhan berkati para pelayan. Tuhan memberkati jiwa-jiwa yang hadir. Tuhan memberkati cuaca dan penerangan. Mari Bapa, jauhkan dari hal-hal yang merugikan ya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal, oh Tuhan, yang menjauhkan sidang jemaat-Mu dari pertemuan ini ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan di mana kami akan beribadah. Tuhan berkati senantiasa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Di setiap pergumulan bangsa dan negara ini, persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Baik orang-orang yang tidak bertanggung jawab, COVID-19, Tuhan pakai para medis, Tuhan pakai orang-orang yang berkompeten di dalam menangani penyakit ini ya Tuhan. Kami percayakan dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang diberikan oleh sidang jemaat-Mu, keluarga besar GPPS Elma, untuk kelangsungan pekerjaan di tempat ini Bapa. Engkau yang balas berkati, Engkau yang perhitungkan setiap rupiah yang dipersembahkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk dana rumah Tuhan, dana sosial, dana taktis, Bapa-Mu serahkan dalam tangan kuasa. Anak-anak-Mu yang mengembalikan 1/10 dari berkat yang diterimanya, janji-Mu ya dan amin, diterima oleh keluarga besar GPPS Elma. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan percayaan kami, perjalanan iman kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan, hari lepas hari Tuhan nyatakan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya, glory. Jemaat Tuhan yang diberkati, sebelum kita terima doa berkat, mari sama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini,
supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Terima Tuhanku. kasih Yesusku. Terima kasih Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih segala yang Kau kerjakan Yesusku. dalam kehidupan kami. Puji syukur Terima kasih untuk hanya mukjizat bagi yang hadir dalam hidup Tuhanku. kami. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya Sekali bagi lagi Tuhanku. katakan, Terima kasih Yesusku, haleluya. terima kasih Amin. Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang secara langsung hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk para pelayan. Saya ingatkan untuk kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari sesuatu yang saat ini sedang terjadi di belahan bumi kita, dan supaya juga kita dapat bekerja, kemudian juga dapat beribadah, bertemu dalam jam-jam atau dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jaga kesehatan saudara, dan jangan lupa untuk tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat berhari Minggu. Jaga terus protokol kesehatan, pakai masker senantiasa, mencuci tangan, pakai sabun, jauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorak.
yang berjalan menangis sambil menabur benih, membawa berkas-berkasnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pemain musik, multimedia. Terima kasih buat Oma Gembala. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, membawa berkas. Yang menabur sorak-sorak, yang berjalan menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Tetap sehat senantiasa. Haleluya. Amin. Terima kasih Michael, terima kasih Yefta, terima kasih Ishak, terima kasih Mas Agus, terima kasih Kopendi, Brian, Vina, Lydia. Terima kasih semuanya. Haleluya. Amin.